Salam seluruh jemaat pemulihan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehat selalu, tetap bahagia dan bersemangat dalam mengikut Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Ingat, sekali lagi saya ulang-ulang bahwa kita tidak sedang hidup menjalankan ritual agama, tapi kita membangun hubungan dengan Tuhan untuk lebih dekat lagi. Ikutilah gerakan D20 yang kami akan langsungkan ini. Sejak Anda menonton video ini nanti setelah tutup, Anda akan praktekkan. Apakah gerakan D20 itu? Adalah gerakan doa 20. Apa yang akan kita maksud dengan doa itu? Kita landasi pada firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ada dua hukum utama, kasih Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Kasihlah sesama manusia kita akan terapkan dalam gerakan D20, gerakan doa 20. Nanti uraiannya akan kita jelaskan nanti pada sesi ini. Setelah video ini, setelah ini Anda akan dengarkan penjelasannya. Kami berharap seluruh jemaat pemulihan untuk mengikuti ini dan mulai mempraktekannya. Kita ikuti semua tahapan-tahapannya. Jika Tuhan tolong nanti, ini part 1, nanti akan menyusul part 2 dan part 3, sampai seluruh jemaat pemulihan, besar kecil tua muda mempraktekannya, karena ini mudah sekali, bisa dipraktekkan di mana saja, kapan saja ya. Jangan lupa, simak baik-baik, ambil pulpen, dan ambil keputusan hati untuk mengikutinya. Kita melakukan ini bukan karena barter, bukan karena ada sesuatu, pertukaran. Tidak, kita melakukannya ini benar-benar karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Dan kita akan terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dengan demikian, ini bukan barter, bukan pertukaran. Saya beri A, kamu beri B. Bukan. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adapun semua efek yang akan terjadi pada kita, itu merupakan sebab akibat. Tetapi bukan karena tujuan itu kita melakukan hal ini. Tolong catat baik-baik, sehingga semua pelayanan kita, gerakan kita, semua hal yang kita persembahkan itu bukan pamrih, benar-benar kita lakukan atas dasar kasih. Tuhan memberkati. Doa saya kita semua baik-baik, sehat, dan tetap bersemangat. Apa saja yang kita kerjakan selalu mencapai target yang kita harapkan. Dan bila ada target-target yang belum kita dapatkan seperti harapan kita, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, tetaplah berproses karena kita percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Kali ini saya mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam gerakan mengasihi sesama. Gerakan ini penting sekali karena hukum yang terutama, ada dua hukum di dalamnya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti penting sekali. Hukum yang utama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan ada hukum yang kedua yang sama seperti itu kata Yesus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti dua aspek hukum ini tidak boleh kita abaikan. Karena hukum yang pertama dan yang kedua itu sama seperti hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi. Samanya di mana? Samanya adalah hal mengasihi. Mari kita terapkan dalam minggu-minggu ke depan. Saya ajak kita mulai mencoba mempraktekannya ini dalam 1 minggu pertama dulu. Tentang mengasihi sesama kita manusia. Ini jarang dibahas. Kalau mengasihi Tuhan, semua orang sudah sering mendengar khotbah-khotbah tentang mengasihi Tuhan. Walaupun aplikasinya itu biasanya tidak maksimal. Tapi kali ini kita akan membahas tentang mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena hukum pertama
ada dua bagian. Yang pertama dan yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua yang sama seperti hukum yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, apa yang membuat dua hukum ini sama? Yaitu aspek kasih, aspek mengasihi. Mengasihi ini penting. Kekristenan dasarnya adalah kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Yesus datang ke dunia karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia, akan manusia, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Karena kasih Tuhan begitu besar. Jadi intinya adalah kasih. Mari kita menerapkan ini. Kasih adalah energi yang tertinggi di alam semesta ini. Jika kita memiliki energi yang maksimal, kasih, maka saya percaya berdasarkan ilmu pengetahuan, energi yang tertinggi akan membawa pada level akan membawa kita pada level power, bertenaga, kuat. Saya percaya kalau kita penuh dengan energi kasih, kita akan sehat, kita akan makmur, kita akan bahagia, kita akan jauh dari segala sakit penyakit. Penting sekali kita masuk pada level kasih ini. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapannya, coba kita praktekkan ini. Saya ajak seluruh jajaran jemaat pemulihan praktekkan hal ini dan Anda akan melihat efeknya. Saya berikan kita aturan untuk pertama kali. Lakukan dulu dalam seminggu. Seminggu pertama dulu. Apa yang akan kita kerjakan? Setiap hari, baik itu Anda mau tidur atau bangun tidur, Anda doakan minimal 20 orang. Minimal 20 orang. Carilah orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang Anda kenal, atau yang Anda temu di jalan, di pasar, atau Anda pas nonton TV, Anda doakan orang itu. Caranya bagaimana? Doa itu adalah Anda terhubung kepada Tuhan karena orang itu. Jadi doa tidak selamanya kita harus tutup mata, lalu kita berkata-kata dengan bersuara, lalu kita kunci tangan seperti gini, lalu kita berdoa secara khusus. Tidak. Saya berikan contoh. Pada waktu Anda mau tidur, Anda teringat orang-orang yang ada di sekitarmu, tetanggamu, karyawanmu, atau mitra bisnismu. Bahkan lebih efektif lagi kalau kita mendoakan orang yang paling mengganggu hati kita, orang yang menyakiti kita. Coba lepaskan doa kepada mereka. Doakan musuh-musuhmu, doakan orang yang merugikanmu, doakan orang yang menghinamu. Bagaimana caranya doa? Sederhana saja, bisa dalam hati, tapi yang penting ada satu periode, ada satu waktu Anda teringat orang itu dan Anda hubungkan dengan Tuhan. Contoh, saya teringat seseorang, lalu saya berdoa. Mungkin tidak dengan kata-kata, dalam hati saya berdoa, Tuhan berkati orang itu, sehatkan dia, kuatkan dia, tolong dia. Selesai. Saya pindah lagi ke B. Tuhan, sehatkan dia, tolong dia, selamatkan dia, berkati dia. Saya pindah lagi ke C. Orang C lagi. Tuhan, saya teringat dia. Pakai dia Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya. Saya teringat lagi seseorang yang pernah menyakiti saya. Saya doakan dia. Dengan Anda melakukan itu, Anda praktekkan, percayalah, Anda akan terhubung dengan surga dan Anda akan menerima energi kasih dari surga itu yang luar biasa, yang di luar pemikiran dugaan kita selama ini. Karena ketika kita berdoa bagi orang lain, maka kita itu menjadi intercessor, menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu artinya kita yang menghubungkan orang itu, keadaan orang itu dengan Tuhan. Itu ibarat listrik di rumah kita. Ada lampu, ada sumber listrik, itu dihubungkan dengan kabel. Oleh karena kabel yang menghubungkan ini, maka sumber daya listrik mengalir sehingga lampu ini menyala. Nah, bagian kita, walaupun kabelnya hanya sejengkal, tetapi kalau tanpa kabel, lampu ini nggak akan menyala. Walaupun kabelnya hanya sejengkal, di sanalah aliran listrik disalurkan sehingga kabel itu penuh dengan energi listrik. Bayangkan kalau Anda menghubungkan orang itu dengan Tuhan, Anda akan full charge dengan Tuhan. Anda akan full energi kasih dengan Tuhan. Dan percaya, nanti Anda akan melihat yang selama ini Anda benci seseorang, yang selama ini orang itu Anda benci, Anda jengkel, itu akan berubah. Anda akan mengasihi dia. Dan efeknya orang itu akan berasa bahwa Anda telah menjadi saluran energi kasih kepada orang itu. Something happen, sesuatu pasti akan terjadi.
Anda melihatnya nanti, Anda akan merasakannya sendiri. Ini yang kita abaikan, karena kita selalu menganggap kalau mengasihi sesama berarti kita memberi sesuatu. Bagus kalau Anda mempunyai sesuatu, yang bisa Anda berikan, bisa berupa uang, bisa berupa bantuan, bisa berupa motivasi dan sebagainya. Tapi yang paling efektif adalah doa. Karena doa, Anda bersedia memberi hati Anda, memberi waktu Anda, menghubungkan orang itu dengan Tuhan. Bayangkan kalau Anda berdoa untuk satu kampung, untuk satu komunitas, dan Anda menghubungkan dengan Tuhan. Tuhan, tolong masyarakat desa ini, tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka hidup mengenal Engkau, supaya kasih setia Tuhan mereka bisa rasakan. Wow, itu doa korporat. Anda berdoa bagi banyak orang, dan hasilnya luar biasa. Nah, sekarang kita mulai coba praktekkan. Mulai Anda dengar video ini, praktekkanlah sekarang setelah selesai dengar video ini, minimal 20 orang. Tapi saya memberikan angka ini supaya Anda mulai memberikan kuota pertama Anda untuk latihan, itu 20 orang. Setelah itu Anda tidak usah menghitung 1, 2, 3, 4. Nah, tidak perlulah Anda tulis di kertas repot-repot. Anda cukup mengingat saja ya. Kalau memang mau merepot-repot sedikit, boleh catat di kertas, mulai tulis-tulis itu. Nah, lebih bagus itu. Tapi makes it simple ya. Buat ini sesederhana mungkin, karena ini kita latihan. Jadi orang-orang di kantor Anda, atasan Anda, bupati Anda, kepala desa, musuh-musuhmu, orang-orang yang membencimu, siapa saja. Selama ini kita hanya selalu berdoa bagi anak, bagi istri, bagi suami, bagi sahabat-sahabat. Tapi kita mulai berdoa keluar. Kemudian yang kedua, kita berdoa bagi setiap orang yang kita temui di jalan. Ibu-ibu yang suka ke pasar, ketika melihat seorang ibu, seorang nenek, seorang bapak, siapa saja yang Anda lihat di pasar, Anda langsung tertuju pada orang itu dan berkata dalam hati, Tuhan, sehatkan orang itu, berkati orang itu. Selesai. Ada puluhan ratusan orang di pasar, Anda doakan mereka. Jadi Anda sibuk dengan mendoakan orang saja. Bisa Anda berdoa dalam hati, bisa. Tidak perlu harus tutup mata. Ketemu orang, Anda berdoa. Seperti halnya sekarang, saya sedang berbicara kepada Anda. Coba praktekkan, Anda doakan saya. Selagi Anda menonton ini, Anda doakan, Tuhan tolong hamba Tuhan ini, supaya dia terus menyampaikan kabar berita di channel YouTube ini, di channel YouTube kita. Doakan pendeta ini, gembala ini, doakan. Dengan kata-kata Anda sederhana. Biasakan ini sehingga Anda akan sudah terlatih setiap hari, setiap saat berdoa. Saya percaya bahkan lebih dari 20 orang Anda akan bisa doakan. Ini pas ada orang lewat di sekitar saya naik motor, Tuhan tolong dia, berkati dia. Selesai. Saya tidak lihat mukanya, saya cuma lihat motornya, dia lewat. Tuhan tahu. Saya sungguh melihat dia. Ketika kita mulai mempraktekkan itu, percayalah, rasa kasih terhadap sesama itu akan bertumbuh kepada kita. Jadi ukuran mengasihi sesama bukan berapa jumlah uang Anda berikan ke orang itu, bukan barang apa yang Anda berikan, pernah berikan, atau menolong apa saja. Tapi yang paling sederhana, tolong doakan setiap orang. Ini ada orang lewat di sekitar saya, Tuhan tolong mereka dari kebun, tolong mereka Tuhan. Dia senyum-senyum, saya doakan, dia senyum. Dia nggak tahu apa kata-kata saya, tapi secara supranatural, secara roh, dia sudah terhubung dengan Tuhan. Dia lihat saya berdoa, saya sambil senyum, saya berdoa. Bisa. Coba praktekkan itu ya. Jadi lakukan ini cukup selama, maksud saya, praktekkan dulu dalam seminggu dulu. Anda akan lihat efeknya. Setelah itu Anda lanjutkan terus sebulan dan seterusnya, supaya ini menjadi kebiasaan kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada 3 poin penting. Pertama, doakan semua orang yang Anda kenal atau Anda tidak kenal pada setiap waktu. Mau tidur, bangun tidur, Anda ke pasar, Anda ke kantor, Anda berjalan, Anda nyetir mobil, ketemu orang, ada kopi rental, lewat bis, lewat apa semua yang sedang beraktivitas, orang jualan-jualan dagangan aksongan, bahkan pengemis di pinggir jalan yang Anda lihat, Anda mulai berdoa, Tuhan tolong berikan dia solusi untuk pekerjaannya, supaya dia tidak pengemis lagi. Tuhan tolong orang itu jual buah mangga, supaya laku mangganya. Tuhan tolong ini ibu jual sayur di pasar, beri pembeli ya Tuhan. Begitu, kalau Anda tidak berbicara, cukup dalam hati Anda. Jadi lakukan itu ya. Setiap saat, setiap hari, lakukan itu. Minimal 20 orang. Tapi saya percaya, Anda akan meningkat dan meningkat. Yang kedua, Anda berdoa untuk mereka di sepanjang waktu yang Anda masih dapatkan. Entah itu musuhmu,
entah itu orang yang membencimu, doakan mereka. Jangan pernah berhenti untuk berdoa bagi orang-orang banyak. Dan lakukanlah itu dalam tempo 1 minggu, Anda lihat efeknya nanti. Saya memberikan batasan 1 minggu, bukan berarti setelah 1 minggu Anda berhenti berdoa, bukan. Anda sambung terus-menerus. Tapi saya ingin mengajak Anda, berikan kesaksian, testimoni di kolom komentar ini, atau Anda boleh japri ke saya. Apa hasil yang Anda dapat setelah Anda berdoa 1 minggu? Asal continue setiap hari Anda doakan. Dan bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti hanya cukup 1 minggu. Anda lanjutkan berdoa. Terus-menerus lakukan itu menjadi kebiasaan. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan selalu mendoakan orang-orang. Kita mendoakan presiden, kita mendoakan wakil presiden, menteri, dan sebagainya. Saya tidak tahu siapa menteri-menteri itu, tapi saya ada hati berdoa supaya bangsa ini baik. Setiap saat. Jadi bukan hanya pada kelompok-kelompok doa, waktu doa-doa tertentu, tidak. Setiap saat. Sementara saya ngomong dengan Anda ini, saya sudah praktekkan. Tadi saya berdoa, ada orang-orang lewat di pinggir jalan, karena persis saya di sebelah kebun. Jadi ada jalan raya, saya berdoa bagi mereka. Ada yang saya lihat orang lagi lari-lari, saya berdoa Tuhan beri kesehatan dia. Dia lari-lari karena dia mau, dia jogging karena dia perlu kesehatan. Berkati mereka ya Tuhan. Jadi praktekkan ini ya. Dan yang saya percaya, jika ini kita praktekkan, setiap saat kita berdoa minimal 20 orang. Lakukanlah ini dalam 1 minggu pertama. Bukan berarti selesai 1 minggu, Anda coba cek evaluasi. Apa yang terjadi dalam diri Anda? Something happen. Ada banyak mujizat, ada banyak perubahan, semua dengki, sakit hati. Anda akan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu ada pada Anda. Dan yang ketiga, bersyukurlah senantiasa bahwa Anda sedang diberi kesempatan hidup bersama orang-orang yang menjengkelkan, yang menyenangkan. Tapi ingat sahabatku, semua mereka adalah manusia ciptaan Tuhan yang segambar dengan kita. Jadi yang pertama, saya ulangi sekali lagi, lakukan itu setiap saat. Berdoa minimal 20 orang pertama. Anda doakan, Anda bahkan doakan musuh, orang membenci Anda. Yang kedua, lakukanlah ini dalam periode pertama 1 minggu, dan Anda evaluasi. Ya, apa yang sedang terjadi? Ada perubahan. Kalau mungkin Anda belum merasakannya, bukan berarti Anda berhenti berdoa. Lanjutkan lagi. Terus berdoa supaya ini menjadi kebiasaan. Saya akan beri waktu 1 minggu supaya kita bisa mengevaluasi. Kalau belum terjadi apa-apa, saya percaya ada sesuatu yang terjadi yang sebenarnya pasti akan terjadi di dalam hati Anda, di dalam jiwa Anda. Itu langsung akan terjadi. Dan Anda akan lihat mujizat-mujizat Tuhan itu akan berlaku seterusnya. Dan jangan berhenti cuma 1 minggu. Dan kemudian yang ketiga, mengucap syukurlah bahwa kita masih hidup. Kita hidup di antara banyak manusia, ragam suku, budaya, dan agama. Dan mulai sekarang ini mengucap syukur. Hati-hati dengan medsosmu. Jangan sembarang komen-komen negatif. Jangan pernah ada orang yang Anda tidak sukai di FB, di YouTube, di apa saja. Hindarkan. Anda berdoa bagi mereka. Anda jembatan kasih bagi mereka. Kalau mereka postingan mereka negatif dan sebagainya, maklumi, mereka manusia punya kelemahan. Justru dengan postingan negatif mereka, Anda doakan mereka. Berdoa sekali lagi, bukan arti tutup mata atau lipat tangan dan mengambil waktu khusus. Setiap saat Anda bisa berdoa. Dan saya percaya ada banyak kesaksian dan mujizat akan terjadi. Ada banyak penyakit disembuhkan. Ada banyak kesulitan finansial, keuangan. Tuhan berikan terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Ingat, kita berdoa bukan supaya kita dapat balasnya. Tidak, kita berdoa karena panggilan kita memenuhi hukum yang pertama. Pertama dan utama, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua sama dengan hukum yang pertama. Ada unsur kasih di dalamnya. Saya percaya, saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang terbuka hati, orang-orang yang cerdas secara spiritual, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa subscribe ini, lalu share, beri komen. Ini baik sekali, karena dengan komen-komen Anda akan meningkatkan rating pencarian di algoritma YouTube, sehingga orang-orang lain di seluruh dunia dari manapun berada, ketika mereka mencari jawaban oleh karena komen-komen Anda, maka ini akan dimunculkan lebih cepat oleh algoritma YouTube. Tuhan memberkati. Sejak Anda mulai mendengar video ini, praktekkan berdoa setelah close video ini. Sampai ketemu lagi.